Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tutorial Figma untuk Top Coder Medan Figma Study Group. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan font dan text tool. Oke, teman-teman, pertama sekali penggunaan font dan text tool, pertama sekali kita harus mengetahui dulu kita menggunakan Figma pada desktop apps atau pada browser, karena di Figma ada settingan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk penggunaan font pada web browser, teman-teman harus menginstal font installer. Gunanya apa? Gunanya untuk supaya font-font yang teman-teman punya di komputer teman-teman bisa dibaca oleh Figma browser. Tapi kalau teman-teman menggunakan desktop app seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan yang standalone ya, Figma desktop app seperti ini. Dia tidak perlu menggunakan font installer. Oke, kita akan langsung aja menggunakan penggunaan font. Ya, teman-teman, untuk memilih font pada UI desain teman-teman harus menggunakan font yang legal ya. Bisa teman-teman beli fontnya dari seorang typewriter atau dari situs Typeface, atau teman-teman bisa gunakan yang free dari Google Fonts. Di Google Fonts ini ada berbagai macam font yang bisa teman-teman gunakan untuk commercial project atau open source project teman-teman ya. Oke, kita akan coba penggunaan font. Saya akan menggunakan contoh teks lorem ipsum di sini. Seperti ini, saya akan copy dulu. Oke, saya akan menggunakan text tool dengan T gini. Kemudian saya akan klik, kemudian saya akan klik di sini ya. Kemudian saya akan paste. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah ukuran ukuran fontnya, misalnya auto width, auto height, atau fixed size. Saya mau fixed size aja di 350 misalnya. Height-nya tidak tahu ya, tergantung dengan dengan banyak hurufnya. Seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan auto height ya, seperti ini untuk ukurannya yang otomatis, atau auto width. Nah, ini untuk ukuran width-nya otomatis, ini untuk auto height untuk height-nya otomatis. Nah, ini kita bikin dulu tadi 375, kemudian kita bikin auto height. Nah, untuk box font kita jadi berubah otomatis seperti ini. Oke, nah teman-teman, ketika mengklik font, teman-teman bisa melihat properti panel kita berubah untuk modifikasi font. Nah, ini kita menggunakan font inter. Teman-teman bisa mengubah font-fontnya sesuai dengan font yang teman-teman mau. Nah, kita akan coba menggunakan font official top coder, yaitu Barlow. Seperti ini, dia akan berubah menjadi Barlow. Kemudian teman-teman bisa mengubah size font teman-teman menggunakan property size di sebelah kanan ini. Seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa edit alignment atau perataan font teman-teman menggunakan properti yang di bawah ini. Misalnya text alignment teman-teman mau buat center seperti ini. Kalau mau buat right seperti ini. Kemudian teman-teman bisa juga atur ini text alignment. Kemudian bisa juga atur alignment textnya terhadap terhadap ininya, posisi box fontnya atau box textnya. Sorry ya. Ini teman-teman bisa set align top, align middle, atau align bottom. Misalnya kita coba contohkan teks top coder doang ini.
Baru saya tekan komen nih ya. Nah, untuk ngebesarin text boxnya ini, text box areanya ini, kita bisa align top, center, atau bottom. Baru textnya bisa kita align juga left right-nya, ya gitu ya. Rata kiri kanan tengahnya atau atas tengah bawahnya ya. Secara vertikal dan horizontal bisa kita setting dari menu seperti ini. Kemudian kita bisa juga setting line head-nya ya. Line head-nya bisa kita setting sesuai dengan kemauan kita. Misalnya ini saya bisa buat setting line head-nya, saya mau buat 24. Jadi agak lebih jarang ya teksnya. Kemudian ini saya mau ubah paragraf spacingnya menjadi 20 misalnya, atau mau jadi 30 misalnya. Ini untuk spacing dari antar paragraf. Misalnya saya copy, saya paste. Nah, ini paragraf spacingnya jadi 30 pixel ya. Kalau teman-teman kurangi, paragraf spacingnya akan berkurang juga. Kemudian pengaturan lainnya ada juga di pengaturan tipe dari typeface-nya ya. Nah, tipe-tipe typeface ini teman-teman bisa cek juga nanti saat browsing font pada Google Fonts ya. Ada tipe-tipe tipe-tipe typeface-nya. Ada thin, ada light, ada regular, ada medium, ada bold, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman juga bisa atur dari properti di bawah nama fontnya. Misalnya bold, kemudian kita mau bikin extra bold misalnya, bisa juga, atau sangat tipis thin, bisa juga seperti ini. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan lainnya teman-teman bisa ubah dari tab setting. Nah, teman-teman bisa ubah lagi misalnya case-nya atau besar kecil hurufnya. Misalnya teman-teman buat huruf gede semua atau kapital semua, teman-teman bisa menggunakan ini. Menghapus formatnya pakai yang fit minus ini. Mau huruf kecil semua bisa, title case, dan lain sebagainya. Ada list style dan lain sebagainya. Teman-teman bisa underline juga, atau strike through misalnya dia dicoret, bisa juga. Nah, itu macam-macam penggunaan text tool ya pada tipografi di Figma. Ini sangat penting sekali penggunaannya karena 50% dari UI design itu menggunakan teks. Oke. Berikutnya adalah penggunaan warna. Teman-teman bisa atur warnanya dari fill di sini. Sama seperti penggunaan elemen Figma lainnya, kita bisa mengubah warnanya. Oke, itu tutorial kita mengenai penggunaan font dan text tool pada Figma. Sampai jumpa pada pertemuan dan materi berikutnya. Terima kasih.